Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku pada pembelajaran IPA kali ini. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Di bab ini nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tentang ciri-ciri benda di sekitar kita, kemudian yang kedua adalah tentang cara klasifikasi makhluk hidup, dan yang ketiga adalah tentang pengelompokan 5 kingdom. Tetapi pada pertemuan kali ini nanti akan kita fokuskan pada ciri-ciri benda di sekitar kita. Oke, sebelum kita membahas tentang ciri-ciri benda di sekitar kita, terlebih dahulu kita perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah tentang seorang robot yang diberi nama Sophia. Robot Sophia pada gambar tersebut sedang mengisi acara di Future Investment Summit di Riyadh pada tanggal 25 Oktober 2017. Pada acara tersebut, robot Sophia melakukan tanya jawab dengan pembawa acaranya yaitu Andre Ruskin. Berdasarkan kemampuan robot Sophia berbicara serta berdiskusi, apakah robot Sophia dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Dan apakah perbedaan robot Sophia dengan kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita pelajari materi berikut ini. Oke, untuk menjawab tentang robot Sophia tadi, mari terlebih dulu kita bandingkan gambar berikut. Di sini ada 2 gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Kedua gambar tersebut sama-sama mempunyai persamaan ciri, yaitu butuh nutrisi. Gambar A itu adalah gambar motor, dia membutuhkan nutrisi dari bensin. Kemudian gambar B itu adalah gambar tikus, dia juga membutuhkan nutrisi dari sisa makanan atau makanan yang lainnya. Tetapi motor, walaupun dia membutuhkan nutrisi, motor tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup, karena motor tidak memiliki seluruh ciri-ciri kehidupan. Oleh karena itu, motor kita sebut sebagai makhluk tak hidup. Sedangkan tikus, karena mempunyai seluruh ciri kehidupan, maka tikus kita sebut sebagai makhluk hidup. Nah, dari keterangan tadi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa robot Sophia itu termasuk dari makhluk tak hidup, karena robot Sophia tidak memiliki seluruh ciri-ciri kehidupan. Oke, dari penjelasan tadi, maka dapat kita sebutkan bahwa benda-benda di sekitar kita itu bisa terbagi menjadi 2 komponen, yaitu yang pertama adalah komponen abiotik yang terdiri atas makhluk tak hidup atau bisa disebut juga sebagai benda tak hidup. Kemudian yang kedua adalah komponen biotik yang terdiri atas makhluk hidup atau yang bisa kita sebut juga sebagai benda hidup. Oke, tadi kita sudah mempelajari bahwa benda-benda di sekitar kita itu bisa terbagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen abiotik atau yang terdiri dari benda tak hidup dan komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup. Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah benda tak hidup. Benda tak hidup itu mempunyai ciri-ciri tidak bernafas, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak peka terhadap rangsang, dan lain-lain. Oleh karena itu, benda tak hidup bisa disebut juga sebagai zat. Di sekitar kita, zat itu bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian yang kedua adalah tentang benda hidup atau makhluk hidup. Makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri bergerak, bernafas, butuh nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan memiliki bahan genetik. Marilah selanjutnya kita pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, anak-anakku sekalian,
Sebelum kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, kita perhatikan dulu dua buah gambar yang ada di halaman ini, yaitu gambar harimau dan gambar mobil. Harimau adalah salah satu makhluk hidup yang mempunyai ciri bergerak dengan cara berlari cepat. Mobil juga bergerak. Tetapi mengapa mobil tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup? Kira-kira mengapa ya? Ayo, kita sama-sama cari tahu jawabannya. Suatu benda untuk dikatakan sebagai makhluk hidup, maka dia harus mempunyai 8 ciri-ciri makhluk hidup. Apa sajakah 8 ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Marilah kita pelajari bersama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Mobil bergerak, harimau juga bergerak. Tetapi mobil walaupun bergerak, dia tidak disebut sebagai makhluk hidup. Karena makhluk hidup bergerak itu mempunyai tujuan. Yang pertama adalah untuk mencari makan, yang kedua adalah untuk menghindari musuh. Oleh karena itu, mobil maka tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Apakah itu bernafas? Bernafas atau respirasi adalah proses pemecahan makanan sehingga dihasilkan energi. Pada umumnya, makhluk hidup dalam melakukan pernafasan adalah melalui proses pengambilan oksigen, di mana dari proses pernafasan ini nanti akan dihasilkan energi, uap air, dan karbon dioksida sebagai sisa pemecahan molekul makanan. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah butuh nutrisi. Mengapa kita butuh nutrisi atau makanan dan air? Ternyata nutrisi atau makanan dan air bagi tubuh kita itu berfungsi sebagai sumber energi, sumber pembangun, dan substrat metabolisme. Dari nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita ini nanti akan digunakan sebagai aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Bisa kita lihat dari contoh yang ada. Contoh yang pertama adalah pertumbuhan ujung tanaman sampai dengan munculnya daun. Contoh yang kedua adalah manusia setelah lahir berkembang dari bayi hingga menjadi orang dewasa. Contoh yang ketiga adalah hewan dari telur berkembang sampai dewasa. Jadi dari contoh-contoh tersebut, kira-kira apa yang dimaksud dengan tumbuh? Tumbuh adalah bertambahnya volume, sel, dan ukuran tubuh suatu makhluk hidup. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Apakah itu berkembang biak? Berkembang biak adalah terbentuknya individu baru dari individu sebelumnya, yang berarti bahwa makhluk hidup tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Proses perkembangbiakan pada makhluk hidup itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Apakah itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang didahului perpaduan materi genetik, seperti pada contoh di gambar adalah proses perkembangbiakan pada ikan hiu. Kemudian
Perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Apakah itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa perpaduan materi genetik. Terlihat pada contoh di gambar adalah proses perkembangbiakan pada hidra dan proses perkembangbiakan pada planaria. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Apakah itu peka terhadap rangsang? Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi rangsangan yang ada pada lingkungannya. Lingkungan organisme yang mempengaruhi organisme lain antara lain adalah air, cuaca, temperatur, tanah, suara, dan cahaya. Contoh peka terhadap rangsang yang ada pada gambar adalah tanaman putri malu dan tanaman kantung semar. Kedua tanaman tersebut menanggapi rangsangan itu dengan cara mengatupkan daunnya masing-masing. Rangsangan yang mereka terima adalah berupa rangsangan sentuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa. Apakah itu mengeluarkan zat sisa? Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme dari tubuh. Apakah itu proses metabolisme? Metabolisme adalah proses penyusunan atau anabolisme dan proses pembongkaran zat atau katabolisme yang terjadi di dalam sel. Pada tubuh kita, organ yang berfungsi sebagai pengeluaran zat adalah kulit, ginjal, dan paru-paru. Kulit kita mengeluarkan zat sisa berupa keringat, kemudian ginjal itu mengeluarkan zat sisa berupa urin, dan paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Dari contoh yang ada, itu adalah proses pengeluaran keringat oleh kulit dan proses pengeluaran urin oleh ginjal. Ciri-ciri makhluk hidup yang ke-8 atau yang terakhir adalah memiliki bahan genetik. Di sini yang dimaksud dengan memiliki bahan genetik adalah di dalam tubuh kita itu terdapat yang namanya DNA, kemudian yang kedua adalah RNA. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.